Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya The Watch, channel yang akan mengupas film-film Nusantara dan mancanegara. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan banyak rezeki. Kali ini kita akan mengupas alur cerita film Korea dengan judul Part-Time Spy. Film action komedi yang dibintangi oleh Han Chae-an dan Gang Jae-won ini bercerita tentang dua orang wanita dengan latar belakang berbeda berusaha membongkar sindikat penipuan voice phishing. Apakah itu penipuan voice phishing? Menurut contekan dari Mbah Google, penipuan voice phishing adalah penipuan melalui jaringan telepon, di mana pelakunya dapat mempengaruhi korban untuk memberikan data pribadi yang bersifat rahasia. Jadi kalau data pribadi sudah keluar, waduh, harus hati-hati tuh, jangan sampai kita jadi korban voice phishing. Film yang disutradarai Kim Dok-soo ini dirilis tahun 2017. Dan perlu saya ingatkan bahwa alur cerita ini mengandung spoiler. Kisah diawali pada saat Young Sil dalam perjalanan menuju kantor National Security Agency (NSA). Sesampainya di kantor, Young Sil dipanggil pimpinannya, Deputi Park. Sementara beberapa pegawai intelijen lainnya sedang mendengarkan berita bahwa Presiden akan melakukan evaluasi terhadap 50 institusi dengan kinerja buruk. Kepada Young Sil, pimpinannya mengatakan bahwa kontrak kerja dirinya selama 2 tahun kini tersisa tinggal 3 bulan lagi. Saat ini, dia berada di posisi teratas untuk didepak dari NSA. Young Sil bertanya, kenapa dirinya dikeluarkan secepat itu? Pimpinannya berkata, dia akan baik-baik saja di perusahaannya yang baru. Artinya, NSA sudah tidak membutuhkannya lagi. Saat itu, Deputi Park menerima telepon dari Wakil Ketua Departemen Luar Negeri yang meminta bantuan uang sebesar $500.000 untuk kelancaran operasional. Dengan diiming-imingi kenaikan karir, Park pun mengirimkan uang tersebut tanpa adanya dokumen resmi. Keesokan harinya, Park menghubungi Wakil Ketua Departemen Luar Negeri. Namun, nomor tersebut tidak aktif. Kemudian, melalui telepon kantor, dia minta dihubungkan ke Wakil Ketua Departemen Luar Negeri. Dalam pembicaraan tersebut, sang wakil mengatakan bahwa dia tidak pernah berbicara dengan Park. Dan dia merasa tersinggung dengan apa yang ditanyakan Park, hingga telepon pun ditutup. Park pun langsung menghubungi bagian keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari keuangan, 1 menit setelah uang tersebut ditransfer, langsung dipindahkan ke Tiongkok. Itu sudah dipastikan rekening palsu. Menyadari dirinya tertipu, Park pun berteriak histeris, sampai membuat kaget seisi kantor. Kepala bagian NSA tersebut berusaha untuk mencari agen untuk melakukan penyelidikan atas kasus penipuan terhadap dirinya. Tetapi, semua agen lapangan sudah memiliki tugasnya masing-masing. Dengan terpaksa, dipilihlah Young Sil untuk menjalankan misi tersebut. Meskipun Young Sil telah dikeluarkan, Deputi Park meminta Young Sil untuk melakukan penyamaran dan masuk sebagai pegawai baru di perusahaan yang dicurigai memiliki aktivitas penipuan. Deputi Park mengatakan jika misi tersebut berhasil, ia akan mempertimbangkan posisi Young Sil untuk menjadi karyawan tetap. Misi penyamaran pun dimulai. Young Sil berhasil masuk sebagai karyawan baru. Pada saat masuk ke kantor untuk mendapatkan pelatihan, dia bertemu dengan Min Suk, pimpinan dari perusahaan tersebut. Sikap Min Suk yang simpatik membuat Young Sil terpesona. Pada saat berkenalan dengan Chapen, tahu apa itu Chapen? Chapen adalah calon penipu. Ulah jelek kata wajah. Tiba-tiba, Young Sil melihat Nang Jung-an, polisi wanita cantik berkarakter temperamen yang dilihatnya pada saat menangkap pencopet di stasiun kereta api. Dapat dipastikan bahwa polwan itu pun sedang melakukan penyamaran. Dalam pelatihan dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut telah menipu NSA sebesar $500.000. Namun, dikarenakan sistem komunikasi yang canggih yang dimiliki mereka, maka NSA pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Di dalam penyamaran tersebut, Yung-sil mendapatkan target terbanyak, meskipun sebelumnya dia sempat gagal. Dengan keterampilan yang dimilikinya, akhirnya dia mendapatkan target-targetnya, hingga ia dinobatkan sebagai Most Valuable Player atau MVV. Scene beralih pada saat malam hari. Yung-sil masuk menyusup ke kantor ST Capital. Dia bermaksud mencari bukti-bukti yang secara langsung dapat mengungkap siapa gembong di balik sindikat penipuan tersebut. Begitupun dengan Nang Jung-an, dia sudah berada di dalam kantor. Pada saat itu, dia memergoki Yung-sil yang sedang mengendap-endap akan keluar. Nang Jung-an memiting lehernya, namun Yung-sil menginjak kaki Nang Jung-an hingga kesakitan. Pada saat Yung-sil akan lari, Nang Jung-an kembali berhasil menangkapnya. Yung-sil berusaha memegang masker yang dikenakannya, sedangkan Nang Jung-an berusaha untuk membukanya, hingga masker itu pun terbuka. Terlihatlah wajah Yung-sil yang culun. Pada saat kabur dengan menggunakan taksi, Nang Jung-an pun baru mengetahui bahwa Yung-sil adalah orang NSA. Saat itu, Nang Jung-an tidak habis pikir, mengapa NSA menyelidiki kasus penipuan? Pada saat itu Yung-sil hanya terlihat gugup. Polisi wanita itu meminta agar dia tidak ikut campur dalam penanganan kasus tersebut. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, mereka pun berhasil lolos. Deputi Park dengan pimpinan dari kepolisian sepakat keduanya dioperasikan dalam tim gabungan. Awalnya, keduanya menolak. Namun, dikarenakan itu sudah menjadi keputusan final, akhirnya mereka menerimanya. Dalam operasi penipuan tingkat tinggi, Nang Jung-an dan Yung-sil mengajukan mereka berdua siap dilibatkan dalam menangani rencana besar tersebut. Sindikat ini akan melakukan penipuan pada markas bantuan logistik. Sebagai pimpinan markas bantuan logistik, Kolonel Choi Wong-sik dimintai keterangan atas dugaan korupsi di tubuh markas besar bantuan logistik tersebut. Diduga telah terjadi pembengkakan anggaran dari 20-80%. Dengan gugup, Kolonel Wong-sik mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Hingga akhirnya, Kolonel Wong-sik bersedia mengeluarkan uang sebagai upaya untuk menutup kasus tersebut di tingkat kejaksaan. Ditugaskanlah Yung-sil dan Nang Jung-an untuk melakukan eksekusi pengambilan uang sebesar $500.000 yang telah disiapkan Kolonel Wong-sik. Pada saat mereka akan mengambil uang tersebut, Wong-sik menahannya karena ia masih ingin bertanya tentang kepala staf. Namun, Yung-sil mengatakan mereka tidak bisa lama-lama karena sedang ditunggu oleh kepala staf. Hingga akhirnya mereka pun diizinkan untuk pergi. Dalam perjalanan pulang, Yung-sil berpikir keras bagaimana caranya mengambil koper dari tangan Nang Jung-an. Dia diperintah Deputi Park mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepadanya. Nang Jung-an melihat gelagat yang tidak beres di diri Yung-sil. Saat dia menghardiknya, tiba-tiba muncul pria bertubuh tegap yang menabrak Nang Jung-an. Koper mereka pun terjatuh. Saat itulah dijadikan kesempatan bagi Yung-sil untuk merebut koper tersebut dan membawanya kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Yung-sil berhasil lolos dengan naik mobil truk militer, sedangkan Nang Jung-an melakukan pengejaran dengan menggunakan mobilnya. Namun, di tengah perjalanan dihadang oleh komplotan penipu yang sudah mengetahui bahwa mereka adalah penyusup. Perkelahian pun terjadi. Namun, akibat perlawanan yang tidak seimbang, anggota Polwan dari unit kejahatan intelektual itu pun berhasil dilumpuhkan. Saat Yung-sil membawa koper tersebut kepada Deputi Park, terpaksa ia harus menelan ludah. Ternyata, koper tersebut sudah ditukar oleh pria tegap saat berpapasan di kantor markas bantuan logistik. Rupanya, orang tersebut anggota intelijen NSA suruhan Deputi Park. Yung-sil sadar dirinya sudah diperalat oleh Deputi Park. Dengan berpura-pura memohon untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan tetap, Yung-sil kembali menukarkan koper tersebut. Pada saat Yung-sil menyerahkan uang dalam koper kepada sindikat yang dipimpin Min-suk, akhirnya dia pun disekap bersama Nang Jung-an. 2 ekor anjing jenis pitbull dilepas untuk menerkam mereka. Tanpa disangka dan tanpa diduga, gayanya yang konyol seperti anjing betina, Yung-sil berhasil menyindakkan anjing jantan nan buas itu. Pihak kepolisian melakukan pengepungan.
sementara komplotan sindikat penipuan berusaha melarikan diri. Maka terjadilah perkelahian antara komplotan dengan pihak kepolisian. Untuk membuat situasi menjadi kacau, Min Suk menembak koper berisi uang yang dibawa oleh Yang. Maka uang dalam koper itu pun berhamburan. Kemudian, dia kabur dengan menggunakan mobil. Hingga akhirnya, mobilnya ditabrak oleh Yung Sil. Pada saat itu Min Suk menghilang dari lokasi. Hanya ada supir yang terluka. Singkat cerita, Yung Sil disandra Min Suk. Kepada polisi, Min Suk minta disiapkan mobil untuknya. Namun, permintaan itu membuat Nanjung A naik pitam. Min Suk melepaskan tembakan ke udara. Wah, ancamannya tidak main-main. Kemudian Nanjung A melempar Min Suk dengan pistol dan meleset. Sejurus kemudian, Yung Sil membanting Min Suk hingga terkapar. Aksi yang didorong oleh kemarahan karena merasa selalu direndahkan membuat sejumlah anggota polisi terkesima. Sindikat penipuan voice phishing pun berhasil dibekuk. Dan film pun usai. Ada hikmah yang dapat kita ambil dari cerita film ini. Sebagai manusia, kita tidak bisa merendahkan satu sama lainnya. Saat kita merendahkan seseorang, berarti hakikatnya kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih.